Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari, saya dari kelompok 2 dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu bab 3 pencatatan transaksi akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Deltalia Febrianti dari kelas manajemen F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal. 1. Pengertian jurnal. Jurnal atau sering disebut dengan jurnal merupakan buku catatan kronologis terhadap transaksi atau peristiwa keuangan di suatu perusahaan. Pencatatan kronologis berarti bahwa setiap transaksi dicatat sesuai dengan urutan tanggal transaksinya. Mencatat transaksi ke dalam buku jurnal disebut dengan menjurnal. Proses untuk membuat jurnal disebut penjurnalan. Sedangkan nama akun dan jumlah rupiah untuk suatu jurnal dinamakan ayat jurnal. Yang kedua yaitu aspek manfaat jurnal. Yang pertama, aspek riwayat transaksi. Dengan buku jurnal paling tidak dapat dipelajari riwayat operasi perusahaan melalui transaksi-transaksi yang dicatat secara kronologis. Yang kedua, aspek deteksi kesalahan. Apabila deteksi terjadi suatu kesalahan, langkah paling logis adalah memeriksa buku jurnal terlebih dahulu untuk mencari sebab-sebab kesalahan tersebut. Yang ketiga yaitu aspek pengendalian. Dengan adanya buku jurnal, tersedia sarana untuk memverifikasi kebenaran analisis atas suatu transaksi sesuai dengan kebijakan atau pedoman yang diterapkan perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari. Saya ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu daftar nama akun dan kode akun. Istilah akun sering disebut dengan istilah perkiraan atau rekening. Biasanya, setiap perusahaan telah menetapkan akun-akun apa saja yang digunakan dalam kegiatan akuntansinya. Biasanya, akun-akun diklarifikasi menjadi kelompok akun neraca atau akun real dan kelompok akun laba rugi atau akun nominal atau akun sementara. Selanjutnya ada aturan debit dan kredit. Salah satu fungsi jurnal adalah fungsi analisis, yaitu analisis debit dan kredit. Permasalahannya yang mendasar adalah bagaimana menetapkan akun di sisi debit dan kredit. Penempatan akun ini sesuai dengan transaksi yang ada, yaitu apakah transaksi tersebut berpengaruh terhadap penambahan atau pengurangan suatu akun. Penambahan atau pengurangan suatu akun akan menentukan posisi akun tersebut, apakah di sisi debit atau kredit. Penempatan akun di debit dan di kredit membutuhkan analisis mendalam sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menempatkannya. Oleh karena itu, perlu dibuat aturan sebagai pedoman untuk menempatkan setiap terjadinya perubahan atau penambahan atau juga pengurangan pada suatu akun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Fitria. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Sri Lestari. Bentuk buku jurnal. Rancangan buku jurnal dibuat sesuai dengan perkembangan dunia usaha, mulai dari yang sederhana, standar, hingga spesifik. Bentuk buku jurnal dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk buku jurnal sederhana. Dikatakan buku jurnal sederhana karena bentuknya tidak rumit dan tanpa penjelasan yang terperinci. Teknik menjurnal dalam buku jurnal sederhana diawali dengan menulis tanggal terjadinya transaksi, kemudian menulis akun di debit beserta nilai rupiahnya, kemudian menulis akun di kredit beserta nilai rupiahnya. Untuk menulis akun di kredit, posisinya agak masuk ke dalam dibandingkan akun yang di debit. Hal ini untuk membedakan akun debit dan akun kredit. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat jurnal standar adalah: yang pertama, kop jurnal berisi mengenai berlaku juga laporan lainnya. 1. Nama perusahaan. 2. Jenis jurnal. 3. Periode akuntansi. B. Kolom tanggal berisi tahun, bulan, dan tanggal transaksi. C. Kolom keterangan berisi nama akun dan keterangan transaksi. Keterangan dibuat singkat dan jelas. Akun di debit dicatat atau di jurnal terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan akun di kredit. Dan untuk mencatat akun di kredit agak masuk ke dalam dari akun debit.
D. Kolom ref berisi kode akun. Biasanya diisi pada saat memindahkan data dari jurnal buku besar posting. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah klasifikasi atau akun-akun yang sudah dan yang belum diposting, sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam memposting. E. Kolom debit dan kredit berisi jumlah rupiah yang ada di masing-masing ruas debit dan kredit. Sebelumnya, melanjutkan jurnal untuk transaksi tanggal berikutnya. Pastikan bahwa jumlah debit dan kredit sudah seimbang, sehingga bisa mengurangi kesalahan pencatatan. F. Jika dibutuhkan juga dibuat kolom tentang no bukti sebelum kolom akun atau keterangan. Kolom ini berisi nomor dokumen transaksi tersebut. G. Jika transaksi lebih dari satu halaman jurnal, pada halaman pertama di baris jumlah dituliskan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agil Maulana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Materi yang saya bawakan adalah bentuk jurnal khusus, yaitu ketika aktivitas suatu perusahaan semakin tinggi sehingga transaksi yang dilakukan semakin banyak dan bervariasi. Kegiatan untuk menjurnal transaksi dengan menggunakan buku jurnal standar sudah tidak efektif lagi karena menimbulkan kerepotan pada saat memposting ayat-ayat jurnal tersebut ke buku besar. Oleh karena itu, format buku jurnal dikembangkan menjadi lebih spesifik sesuai dengan jenis transaksinya, yakni transaksi pembelian, transaksi penjualan, transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas, dan transaksi lainnya. Berdasarkan jenis-jenis transaksi tersebut, jurnal khusus terdiri dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal memorial. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Ngraini. Di sini saya akan membacakan buku besar. Setelah dana transaksi diinput dalam buku jurnal, langkah selanjutnya adalah memindahkan data dari jurnal ke buku besar. Pengertian buku besar. Buku besar adalah suatu catatan yang terisi kumpulan akun yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dan saling berhubungan. Pencatatan transaksi ke buku besar didasarkan pada jenis akun dan catatan secara kronologis. Ini berlainan dengan catatan pada buku jurnal, di mana walaupun sudah dilakukan secara kronologis, tapi akunnya masih terpisah. Dalam buku besar, akun sudah diklarifikasi sehingga lebih jelas diketahui perubahan setiap akun secara kronologis. Bentuk buku besar. Dalam akuntansi terdapat beberapa bentuk buku besar, yaitu buku besar bentuk T, buku besar berbentuk 2 kolom, 4 kolom, dan buku besar berbentuk 6 kolom. Dan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang A. Buku besar bentuk T adalah buku besar yang paling sederhana, yaitu berbentuk huruf T, serta mempunyai 2 ruas, yaitu kanan dan kiri. Ruas kiri berjumlah rupiah debit dan ruas kanan berisi jumlah rupiah kredit. Buku besar bentuk T dapat digambarkan sebagai berikut. Buku besar bentuk T keterangannya yaitu AAA nama akun, BBB kode akun, Z per Z, tanggal, bulan, dan tahun terjadi transaksi. X jumlah rupiah, TXX total rupiah. Saldo selisih antara total rupiah di sisi debit dan total rupiah di sisi kredit. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firmansyah dengan NIM 20104111196. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya itu Sabella. Oke, yang selanjutnya B, buku besar bentuk 2 kolom. Buku besar bentuk 2 kolom mempunyai 2 bagian, yaitu debit dan kredit. Setiap bagian itu mempunyai beberapa kolom, yaitu tanggal, ref, dan jumlah. Kolom tanggal berisi tanggal terjadinya transaksi.
kolom keterangan, transaksi, dan akhirnya kolom itu berisi jumlah rupiah. Jumlah debit dan kredit dijumlahkan, kemudian dihitung selisihnya untuk mengetahui akun saldo yang bersangkutan. Selanjutnya yang C, buku besar bentuk 4 kolom. Buku besar bentuk 4 kolom tidak hanya terdiri dari 4 kolom, karena yang dimaksud 4 kolom tersebut adalah kolom tanggal, debit, kredit, dan saldo. Dalam buku besar ini terdapat kolom keterangan, ref, dan sering juga dibuat satu kolom, yaitu D atau K, yang menunjukkan saldo, debit, atau kredit akun setiap kali terjadi perubahan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan. 6 kolom. Buku besar 6 kolom pada dasarnya sama seperti buku besar 4 kolom. Perbedaannya hanyalah di kolom saldonya yang dipisahkan antara debit dan kredit. Jika pada saat perubahan saldo akunnya adalah debit, maka saldo tersebut dicatat di kolom saldo debit, dan sebaliknya jika kredit maka dicatat di kolom saldo kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Radian Farezi dari Fakultas Ekonomi Manajemen. Saya akan menjelaskan tugas tentang neraca saldo. Pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu laporan yang memuat daftar akun serta saldo-saldonya, baik itu akun yang bersaldo debit maupun yang bersaldo kredit. Indikator kesalahan dan penemuan kesalahan. Berikut ini disajikan uraian kesalahan yang dapat mempengaruhi jumlah debit dan kredit yang tidak sama dalam neraca saldo. 1. Kesalahan dalam menyajikan neraca saldo. Antara lain, salah menjumlahkan angka pada kolom debit dan kredit, salah mencatat angka saldo akun ke neraca saldo, salah memasukkan saldo akun ke kolom yang seharusnya, salah karena ada akun yang tertinggal atau tidak dimasukkan. 2. Kesalahan saldo akun antara lain, salah menghitung saldo akun, salah menempatkan saldo ke akun. 3. Kesalahan posting antara lain, salah memasukkan jumlah ke akun, salah mendebit atau mengkredit saat posting, salah karena mengabaikan posting debit dan kredit. Untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan, yaitu melakukan pengecekan selisih perbedaan jumlah tersebut ataupun melakukan pengecekan mundur. Pengecekan mundur dilakukan terhadap neraca saldo, yaitu dari buku besar ke neraca saldo, posting, dan jurnal. Selisih jumlah debit dan kredit neraca saldo dapat memberikan penjelasan tentang sifat kesalahan atau menjelaskan di mana terjadinya kesalahan. Indikator terjadinya kesalahan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Apabila selisih debit dan kredit sebesar Rp10.000, 100.000, 1 juta, dan kelipatannya, maka umumnya disebabkan oleh kesalahan operasi penambahan. 2. Apabila selisih debit dan kredit dapat dibagi 2, maka umumnya kesalahan akibat melakukan posting terbalik, yang seharusnya di debit menjadi di kredit, atau sebaliknya. Contoh, total debit sebesar Rp 13.380.000 dan total kredit sebesar 12.580.000, selisihnya Rp 800.000, sehingga kemungkinan terjadi karena posting kredit sebesar Rp 800 tidak dimasukkan, atau mungkin juga kredit sebesar Rp 400 dimasukkan sebagai debit. 3. Ada kesalahan yang dikenal sebagai transposisi dan selit. Transposisi terjadi bila urutan digit dalam angka ayat jurnal berubah secara tidak sengaja. Contoh, jumlah sebesar Rp 565.000 dicatat sebagai 655.000 atau 556.000. Sedangkan selit terjadi apabila terjadi kesalahan penempatan jumlah. Contoh, jumlah sebesar Rp 565.000 diposting sebagai 56.500. Selisih kesalahan selit umumnya dapat habis dibagi 9. Apabila kesalahan ditemukan dalam neraca saldo, maka langkah-langkah prosedur harus ditelusuri kembali dari langkah terakhir, yaitu mulai dari kegiatan memposting neraca saldo sampai ke kegiatan menjurnal. Tindakan inilah yang diistilahkan dengan pengecekan mundur penelusuran. Bentuk neraca saldo. Neraca saldo suatu perusahaan dapat dibuat dalam bentuk sebagai berikut.
CV ABC neraca saldo, pencetakan Virgi buku besar, pencetakan Virgi neraca saldo. Dan macam-macam soal dibagi 5. Soal 1, kasus 1, 2, 3, dan 4, 5. Hanya sekian yang saya sampaikan. Mohon ada kesalahan enggaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Indikator terjadinya kesalahan dapat disajikan sebagai berikut. 1. Apabila selisih debit dan kredit sebesar 10.000, 100.000, dan 1 juta dan kelipatan, maka disebabkan oleh kesalahan operasi penambahan. 2. Apabila selisih debit dan kredit bisa dibagi 2, maka umumnya kesalahan akibat melakukan postingan terbalik atau sebaliknya. 3. Ada kesalahan yang dikenal sebagai transposisi dan slit. Transposisi terjadi bila angka ayat jurnal berubah secara tidak sengaja. 4. Apabila ada kesalahan yang ditemukan dalam neraca saldo, maka langkah prosedur harus ditelusuri kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.